Selamat siang Bu Santi, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan bukti audit. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Gisanya Kristi, bersama teman saya Natalia dan Lewi. Bukti audit. Bukti audit atau audit evidence adalah seluruh informasi yang digunakan oleh auditor dalam mengambil sejumlah kesimpulan sebagai dasar bagi opini audit. Dasar utama dari bukti audit yaitu catatan-catatan akuntansi yang mencakup sejumlah catatan entry awal dan catatan mendukung. Entry awal terdapat point of sale transaction atau suatu sistem yang digunakan oleh berbagai macam usaha retail untuk menyelesaikan transaksi jual beli, electronic data in charge, electronic fund transfer, kontrak faktur, catatan pengiriman, order pembelian, order penjualan, buku besar, buku pembelian, order penjualan, buku pembantu, ayat jurnal, dan sejumlah penyesuaian lainnya. Catatan pendukungnya terdapat file komputer basis data atau database, worksheet, spreadsheet, komputer, dan manual log, penghitungan, rekonsiliasi, dan pengungkapan. Prosedur-prosedur audit untuk memperoleh bukti audit terdapat teknik-teknik dalam pengumpulan bukti. Yang pertama ada keterangan atau inquiry, pencarian informasi ke pihak-pihak yang memiliki pengetahuan baik di dalam maupun di luar entitas. Seperti contoh, mendapatkan informasi secara tertulis maupun lisan dari klien yang digunakan untuk merespon pertanyaan-pertanyaan tertentu selama audit dan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait pengendalian internal, entry-entry akuntansi, dan beberapa prosedur agar mendapatkan bukti-bukti yang menguatkan. Lalu yang kedua ada observasi atau observation, yaitu pencarian proses atau prosedur yang sedang dilakukan oleh pihak-pihak lain. Jika auditor tidak dapat ikut serta dalam penghitungan fisik persediaan pada tanggal yang direncanakan karena situasi tak terduga, auditor harus melakukan atau mengobservasi beberapa penghitungan fisik pada tanggal alternatif dan melakukan pengujian pengendalian atas sejumlah transaksi yang terjadi jika diperlukan. Perencanaan keikutsertaan pada penghitungan persediaan. Terdapat risiko salah saji material yang terkait dengan persediaan, sifat dasar pengendalian internal yang terkait dengan persediaan, prosedur yang memadai dapat diharapkan menjadi instruksi yang tetap dan sesuai penghitungan fisik persediaan. Waktu penghitungan fisik persediaan, apakah entitas mempertahankan sistem pengendalian perpetual, lokasi pengelolaan persediaan atau materialitas persediaan dan risiko salah saji material di sejumlah lokasi yang berbeda. Persediaan tidak berada di perusahaan. Persediaan yang berada di bawah pemeliharaan dan pengendalian pihak ketiga atau penerima barang yang sifatnya material untuk laporan keuangan, maka auditor bisa dan berhak untuk menanyakan persediaan yang tidak berada di perusahaan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, terdapat inspeksi atau inspection, yaitu pemeriksaan catatan, dokumen, atau aset berwujud. Dokumen terdiri dari dua, dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal yaitu sumber dokumen yang dipersiapkan dan digunakan dalam organisasi klien dan dikelola tanpa melibatkan pihak di luar organisasi. Dokumen eksternal yaitu berada di tangan seseorang di luar organisasi klien yang menjadi pihak dari transaksi yang didokumentasikan. Lalu yang keempat, ada perhitungan ulang atau recalculation, yaitu pengecekan akurasi aritmatika atas dokumen sumber daya sumber dan catatan akuntansi, atau melakukan perhitungan yang independen. Lalu yang kelima, terdapat pelaksanaan ulang atau reperformance, yaitu pelaksanaan jumlah prosedur atau pengendalian yang independen yang biasanya dilakukan sebagai bagian dari pengendalian internal entitas atau tindakan yang dilakukan auditor independen atas sejumlah prosedur atau pengendalian yang awalnya dilakukan sebagai bagian dari pengendalian entitas. Lalu yang keenam, terdapat konfirmasi, yaitu respon pada keterangan yang dapat memperkuat informasi yang dimuat dalam catatan-catatan akuntansi. Yang ketujuh, terdapat prosedur analisis, yaitu analisis rasio dan analisis tren. Yang penting, di dalamnya terdapat hasil investigasi atau fluktuasi dan hubungan yang tidak konsisten dengan informasi relevan lainnya, atau ada penyimpangan dari jumlah yang dapat diprediksi. Konfirmasi eksternal. Konfirmasi adalah tindakan untuk memperoleh bukti audit dari pihak ketiga yang mendukung fakta atau kondisi tertentu. Prosedur-prosedur konfirmasi secara khusus digunakan untuk mengkonfirmasi keberadaan piutang usaha, investasi,
usaha, jumlah, dan kondisi persediaan yang dikelola oleh perusahaan. Lalu yang pertama ada konfirmasi terkait asersi manajemen, yaitu bukti audit dikumpulkan untuk memverifikasi asersi manajemen, konfirmasi eksternal atas piutang usaha, memberikan bukti yang kuat terkait keberadaan akun tersebut pada tanggal yang tertera. Lalu yang kedua ada konfirmasi piutang usaha. Auditor dapat memutuskan mengambil sampel secara acak dari akun-akun pelanggan, mempelajari buku pembantu piutang usaha-usaha, dan mengambil beberapa pelanggan berdasarkan kearifan profesionalnya. Lalu yang ketiga ada konfirmasi positif dan negatif. Konfirmasi positif yaitu meminta penerima yang bisa masuk dalam debitur atau kreditur atau pihak ketiga lainnya untuk mengkonfirmasi perjanjian atau meminta penerima untuk memberikan informasi secara tertulis. Konfirmasi negatif yaitu meminta responden menjawab pada peristiwa tidak disetujuinya informasi yang diberikan dalam permintaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lewi. Konfirmasi adalah penerimaan auditor atas respon secara lisan atau tertulis dari pihak ketiga atau pihak independen yang melakukan verifikasi terkait akurasi informasi yang diinginkan. Keunggulannya, bukti yang sangat persuasif. Kelemahannya, mahal dan memakan waktu, dan kesulitan untuk meminta pihak-pihak yang terkait memberikan informasi yang diinginkan. Selanjutnya ada karakteristik utama dari konfirmasi, yaitu informasi yang diminta oleh auditor klien. Yang kedua, permintaan dan respon secara tertulis dan dikirim ke auditor. Yang ketiga, respon yang berasal dari pihak ketiga yang independen. Dan yang terakhir, konfirmasi yang positif termasuk penerimaan informasi. Nah, berikut urutan prosedur pengumpulan bukti mulai dari yang biayanya paling mahal sampai yang biayanya yang tidak begitu mahal secara umum. Yang pertama ada konfirmasi, kedua inspeksi, ketiga perhitungan ulang, ketiga pelaksanaan ulang, keempat observasi, kelima prosedur-prosedur analitis, dan yang terakhir keterangan. Auditor tidak perlu menggunakan permintaan konfirmasi negatif sebagai satu-satunya prosedur audit substantif untuk menangani risiko salah saji material yang dinilai pada tingkat asersi kecuali jika seluruh hal berikut terjadi. Tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian yang dinilai rendah. Yang kedua, sebagian besar saldo akun yang nilainya kecil dan bersifat homogen diikut sertakan. Yang ketiga, sebagian besar kesalahan tidak dapat diekspektasikan. Dan yang terakhir, auditor tidak memiliki alasan untuk meyakini bahwa para responden akan mengabaikan permintaan konfirmasi tersebut. Pihak-pihak yang berelasi. Transaksi pihak yang berelasi adalah transfer sumber daya atau kewajiban di antara pihak-pihak yang berelasi terlepas apakah harga dari sumber daya atau kewajiban tersebut dibebankan. Berikut contoh situasi yang dapat meningkatkan risiko. Pihak-pihak yang berelasi dapat beroperasi melalui hubungan dan struktur yang kompleks dan ekstensif dengan besarnya peningkatan yang dapat disesuaikan terkait kompleksitas dari transaksi-transaksi pihak yang berelasi. Yang kedua, sistem informasi dapat menjadi tidak efektif saat mengidentifikasi atau mengiktisarkan sejumlah transaksi dan saldo akun yang beredar di antara entitas dari pihak-pihak yang berelasi. Yang ketiga, transaksi-transaksi pihak yang berelasi tidak dapat dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan pasar normal. Misalnya, beberapa transaksi pihak yang berelasi dapat dilakukan tanpa adanya perubahan pertimbangan. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Natalia. Terdapat banyak alasan logis untuk transaksi-transaksi penting dengan pihak-pihak yang berelasi. Tetapi risiko bagi auditor adalah bahwa manajemen akan menyembunyikan sejumlah transaksi di antara pihak-pihak yang berelasi yang menyebabkan beberapa pengungkapan menjadi disajikan, yaitu tidak lengkapnya pengungkapan pihak yang berelasi. Nah,
Di sini ada situs-situs yang dapat mengindikasikan keberadaan pihak-pihak yang berelasi yang tidak diidentifikasikan sebelumnya. Yang berelasi tidak diidentifikasi sebelumnya. Contohnya, transaksi yang kurang memiliki alasan bisnis yang logis dan jelas terkait keterjadiannya. Lalu transaksi yang substansinya berbeda, setelah itu ada transaksi-transaksi yang diproses dengan cara yang tidak biasa. Setelah itu ada transaksi-transaksi penting atau transaksi-transaksi dalam sejumlah besar dengan para pelanggan atau pemasok tertentu dibanding dengan pihak-pihak lainnya. Setelah itu ada pemahaman atas hubungan dan transaksi pihak yang berelasi dengan entitas. Untuk memperoleh dan memahaminya, auditor akan meminta keterangan manajemen terkait identitas pihak yang berelasi dengan entitas, termasuk sejumlah perubahan dari periode sebelumnya. Setelah itu ada sifat dasar hubungan di antara entitas dari pihak-pihak yang berelasi dan adanya pengendalian jika ada. Nah, yang ditetapkan oleh manajemen itu ada mengidentifikasi, memperhitungkan, dan mengungkapkan hubungan dan transaksi dari pihak yang berelasi berdasarkan kerangka pelaporan keuangan. Setelah itu ada pengotorisasi dan menyetujui sejumlah transaksi dan pengaturan penting dengan pihak yang berelasi, dan mengotorisasi dari menyetujui sejumlah transaksi dan pengaturan penting di luar aktivitas bisnis yang normal. Nah, di sini ada mempertahankan kewaspadaan atas informasi dari pihak yang berelasi saat mereview catatan atau dokumen. Nah, auditor itu seharusnya mereview informasi yang diberikan oleh redaksi dan manajemen. Selain itu juga mengidentifikasi transaksi-transaksi dari pihak yang berelasi dan waspada terhadap transaksi-transaksi dari pihak yang berelasi lainnya yang bersifat material. Nah, auditor dapat melakukan sejumlah produser berikut yang menentukan kelengkapan informasi tersebut. Yaitu ada mereview kertas kerja tahun sebelumnya untuk pihak-pihak yang berelasi yang diketahui. Lalu ada mereview sejumlah prosedur entitas yang identifikasi pihak-pihak yang berelasi. Dan terakhir ada meminta keterangan auditor lainnya yang terlibat dalam auditor baru-baru ini atau auditor sebelumnya sebagai tambahan pengetahuan terkait pihak-pihak yang berelasi. Nah, di sini ada risiko salah saji material yang terkait dengan hubungan dan transaksi dari pihak yang berelasi. Nah, dalam pemahaman mengenai kebutuhan audit yang diidentifikasi dan menilai risiko salah saji material, auditor harus mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko yang terkait dengan hubungan dan transaksi dari pihak yang berelasi. Dalam membuat penentuan ini, auditor harus memperlakukan transaksi-transaksi penting dari pihak-pihak yang berelasi yang diidentifikasi di luar aktivitas bisnis entitas yang normal yang menimbulkan resiko-resiko penting. Nah, jika auditor mengidentifikasi pengaturan informasi yang menyatakan keberadaan hubungan dari pihak yang berelasi, auditor harus segera mengomunikasikan relevan kepada anggota tim penugasan yang lain. Selanjutnya, ada opini dari auditor, referensi tertulis dan dokumentasi. Nah, ketika kerangka pelaporan keuangan yang berlaku menetapkan persyaratan mengenai pihak yang berelasi, nah auditor harus memperoleh referensi tertulis dan manajemen dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kelola yang mana mereka mengungkapkan kepada auditor terkait identitas dari pihak-pihak yang berelasi. Nah, selama proses audit, auditor melakukan sejumlah prosedur yang dapat
mengidentifikasi keberadaan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Contohnya itu, melakukan pengujian atas rincian dan saldo akun, mereview notulen rapat pemegang saham dan direksi, dan mereview catatan akuntansi transaksi atau saldo yang nilainya besar atau tidak biasa. Nah, memberikan perhatian khusus pada transaksi-transaksi yang diketahui pada atau mendekati akhir periode suatu pelaporan. Nah, representasi tertulis atau surat representasi adalah suatu pernyataan tertulis dari manajemen yang diberikan kepada auditor untuk mengonfirmasi beberapa permasalahan tertentu atau mendukung bukti audit lainnya. Nah, representasi tertulis dalam konteks ini tidak termasuk dalam laporan keuangan, asersi-asersi yang di dalamnya, atau pembukuan dan catatan penduduk. Nah, kalau menurut International Standard on Auditing menyatakan bahwa auditor itu harus meminta manajemen memberikan referensi tertulis yang menyatakan bahwa pihak telah memenuhi tanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Nah, termasuk dari penyajian wajarnya bagaimana ditetapkan dalam persyaratan penugasan audit jika dinilai itu relevan. Nah, sekarang ada representasi tertulis dari manajemen. Representasi tertulis merupakan informasi yang dibutuhkan yang mana auditor menghubungkan dengan auditor untuk laporan keuangan entitas. Contohnya itu ketika kecukupan bukti audit lainnya yang memadai tidak dapat diharapkan dan memperoleh representasi tertulis dari manajemen atas hal yang bersifat material terhadap keuangan. Nah, ada bentuk dan konteks dari surat referensi, yaitu surat representasi tersebut seharusnya memuat informasi yang diminta oleh auditor tepat pada tanggal yang mendekati praktiknya, tetapi tidak setelahnya, tanggal dari laporan auditor atas laporan keuangan dan penandatanganannya. Nah, ada nih hal-hal yang biasanya dicantumkan dalam surat representasi manajemen, yaitu ada pengakuan manajemen bahwa pihak telah memenuhi tanggung jawabnya untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan kerangka-kerangka keuangan yang berlaku, termasuk penyajian wajarnya. Nah, ada juga seluruh transaksi telah dicatat dan ditunjukkan dalam laporan keuangan. Selain itu, ada berikut hal yang diakui atau diukur, disajikan atau diungkapkan berdasarkan kerangka akuntansi keuangan yang berlaku, yaitu ada rencana atau tujuan yang dapat mengetahui nilai atau klasifikasi yang dimiliki atas aset dan liability. Nah, ada juga liability, baik liability aktual maupun liability kontingensi. Nah, ada aspek hukum regulasi dan perjanjian kontraktual yang dapat mempengaruhi laporan keuangan mewakili adanya ketidakpatuhan. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Kami kembalikan ke Gestania. Terima kasih kepada teman-teman yang presentasi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Santi sudah memberikan kesempatan kami untuk presentasi tentang audit. Terima kasih.